Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Bahkan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan siapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kekhawatiran adalah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan sangat manusiawi. Setiap orang pernah mengalami, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengalami kekhawatiran dalam hidupmu. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada saudara hari ini, serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Ya, kalau engkau menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan, seharusnya khawatir itu sudah tidak ada lagi padamu. Kalau kita berbicara tentang menyerahkan khawatir, ya seperti kita memiliki sesuatu di tangan kita dan kita menyerahkan itu kepada orang lain, maka harusnya sudah berpindah tangan. Tetapi kalau hari ini engkau berkata, aku sudah serahkan khawatirku kepada Tuhan, tapi kok masih khawatir juga, berarti belum sepenuhnya engkau menyerahkan itu. Atau bahkan engkau belum menyerahkan sesungguhnya. Atau engkau menyerahkan tapi masih kamu pegang juga. Tuhan mau ambil khawatir itu dari dirimu, tapi engkau juga jawabannya gondeli gitu ya. Ya artinya apa? Masih ada padamu. Nah kalau itu yang terjadi, wah ini hati-hati ya. Artinya hidup kita jangan-jangan masih dikendalikan oleh kekhawatiran. Ya, kekhawatiran ini berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti atau belum pasti. Masih berbicara tentang jangan-jangan, kogek gitu jawabannya ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Sehingga akhirnya jadi khawatir. Nah, kekhawatiran juga berbicara tentang ketidakpercayaan atau kurang percaya kita. Ya, kepada Tuhan tentunya. Karena Tuhan sudah minta khawatir itu untuk melepaskan. Ayo bawa sini khawatirmu gitu ya, kurang lebih gitu ya. Tetapi ketika kita masih juga khawatir, padahal kita sudah berkata, Tuhan ini khawatirku, aku serahkan padamu. Tapi habis itu kok masih khawatir ya. Ya sekali lagi khawatir itu hal yang sangat manusiawi ya. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan penawaran buat saudara. Ayo serahkan khawatirmu. Nah ketika kita sudah menyerahkan khawatir kita memberikan satu kesempatan untuk Tuhan bisa bertindak secara luar biasa atas hidup kita. Secara luasa atas hidup kita. Artinya apa? Kalau engkau sudah menyerahkan khawatirmu, Dia Tuhan akan memelihara engkau. Nah, bagaimana kita bisa terpelihara kalau kita sendiri masih dilingkupi khawatir? Nah, dalam pemeliharaan Tuhan, artinya Tuhan berperkara dalam hidup kita. Seharusnya nggak ada lagi khawatir. Karena Tuhan yang akan menolong kita. Nah, mari kalau engkau masih khawatir hari ini dengan apapun juga, bawa itu dan serahkan itu kepada Tuhan dan terima damai sejahtera dan rasakan bagaimana Tuhan akan memelihara hidupmu. Ya, memang tidak mustahil. Ya, artinya sangat-sangat
mungkin terjadi yang namanya kekhawatiran itu timbul dalam hati kita. Tetapi sekali lagi, selalu ingatlah akan Tuhan dan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi bicara tentang goyah berarti ada sesuatu yang bikin goyah. Nah, ini merujuk kepada yang tadi, kekhawatiran kita ini bisa menggoyahkan iman kita. Ya, firman Tuhan berkata tidak untuk selama-lamanya. Artinya mungkin ada sesaat terjadi dalam diri kita yang namanya goyah itu. Tetapi kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, ketika Tuhan memelihara kita, maka Tuhan akan menguatkan kita, maka Tuhan akan memampukan kita sehingga kita bisa melewati keadaan yang mungkin tidak menentu itu, yang membuat kita kadang timbul kekhawatiran itu. Ya, kita bisa melewati situasi itu dan berkemenangan. Karena sesungguhnya Tuhan yang berperkara memelihara hidup kita, melindungi. Ya, kalau bicara memelihara itu seperti ya menjaga, melindungi, bahkan juga memastikan diri kita ini dalam kondisi yang baik. Itulah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ya, Tuhan mau kita dalam kondisi yang baik. Karena itu, ya kunci pertama dan penting untuk kita lakukan adalah belajar untuk mau melepaskan khawatir. Apa sih khawatir ini? Kok nggak mau atau kok eman untuk melepaskannya? Ya, sebetulnya mungkin kita akan berkata, aku nggak eman, tapi kok susah melepaskannya. Ya, kalau engkau nggak eman, serahkan saja. Itu bukan sesuatu yang baik kok. Ya, Tuhan akan gantikan damai sejahtera. Tuhan akan gantikan dengan pengharapan. Karena ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, kita percaya Tuhan memelihara kita, kita percaya Tuhan menolong kita. Jadi di dalam Tuhan ada pengharapan sehingga kita akan dimampukan melewati semua keadaan. Ya, bahkan ketika mengalami situasi yang membuat kita sempat goyah sekalipun, ingat bahwa firman Tuhan berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin sesaat kita mengalami, tetapi ketika kita menyadari ada Tuhan yang memelihara dan menyertai hidup kita, maka kita akan kuat kembali dan kita bisa mengalami kemenangan, keberhasilan. Bahkan oleh karena anugerah Tuhan, kita akan selalu mengalami hal-hal yang baik, keberuntungan itu atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Jadi jangan khawatir lagi, serahkan semua kepada Tuhan dan rasakan pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami melepaskan kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Engkau menawarkan diri untuk Engkau menerima segala kekhawatiran kami, ganti dengan damai sejahtera. Bahkan Tuhan yang akan memelihara hidup kami sehingga kami pasti terpelihara. Bahkan ketika goncangan demi goncangan terjadi, oh Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami seterusnya mengalami kegoncangan ini. Sebaliknya Tuhan, Engkau akan menguatkan, meneguhkan, sehingga kami bisa tetap kuat, bahkan bisa mengalami kemenangan, melewati setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.